Allahu 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 Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Kalau Rasul bersabda kemudian Allah berfirman, hadis ini namanya hadis apa? Rasul bersabda, Allah berfirman. Hadis ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada dia. Barang siapa yang benci kepada kekasih Allah, maka Allah mengumumkan perang. Gimana tidak Allah mengumumkan perang? Allah itu kalau cinta sama satu orang, Allah akan panggil Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Antum bisa bayangkan ya, Allah pemilik langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan segalanya. Kalau Allah cinta sama antum, Allah akan panggil nama antum. Kemudian Allah panggil Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku cinta kepada fulan. Kau cintai dia. Antum bisa bayangkan yang ringan, jangan Allah. Di sini di kampus, kalau rektor cinta sama antum, rektor akan ngomong sama dosen-dosen. Syuf fulan itu aku suka sama fulan ya. Aku cinta sama fulan, kalian cintai semua. Urusannya gampang kan semua. Allah memanggil Jibril. Lalu Jibril mencintai itu orang. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit semuanya. Menyuruh kepada mereka mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Kalian ketahui Allah cinta kepada fulan, kalian semua cintai fulan. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada fulan. Satu orang ini. Kemudian di bumi diterima itu orang. Begitu. Jadi kita kalau cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang orang-orang Allah cintai? Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepada aku lebih dari yang wajib-wajib. Lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, lakukan yang wajib-wajib. Yang pertama, kita dekatkan diri tadi yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya. Insya Allah semuanya puasa di sini jamaah. Insya Allah. Soalnya ada wajah-wajah yang seger gitu ya, Masya Allah. Biasanya orang puasa itu ngantuk gitu jamaah. Insya Allah. Tapi enggak insya Allah di sini. Jadi orang yang ngantuk puasa beneran gitu jamaah ya. Insya Allah. Belum tentu jamaah, belum tentu. Baik. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Kemudian Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cintai dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, yang wajib ditambah yang sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, ya kita kalau bicara dunia lah, gampang lah. Kalau antum cuma mengerjakan yang wajib-wajib, tugas yang wajib-wajib saja, biasa. Semua mengerjakan yang wajib-wajib. Tapi kalau antum mengerjakan hal-hal yang tidak wajib buat antum, maka dosen akan senang sama antum. Masya Allah, ini anak Masya Allah. Ternyata dia benar belajar untuk ilmu. Bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dengan Allah Jalla Jalaluh, subhanallah. Kalau kita mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, Allah akan cinta dengan kita. Antum sholat, usahakan 5 waktu di masjid. Tadi nggak bisa 5 waktu, 4 waktu. Nggak bisa 4 waktu, 3 waktu. Nggak bisa 3 waktu, 2 waktu. Nggak bisa 2 waktu, 1 waktu jamaah. Antum dipanggil dosennya, ditelepon. Kamu kesini kalau kepingin nilainya bagus. Datang nggak jamaah? Datang antum. Pak saya di luar kota, ya terserah kamu. Berangkat dari Jember ke sini jamaah untuk dapat nilai bagus.
Allah panggil kita lewat muadzinnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan. Tapi kita tetap di rumah. Maka tadi kita bicarakan, yang sunnah-sunnah kita lakukan. Berusaha agar kita dapat predikat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah, Allah akan mencintai kita dan semua urusan kita dimudahkan. Apapun urusan kita, antum tinggal panggil ya Allah, Allah selesaikan. Bagaimana Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke api, dia minta kepada siapa? Allah. Bagaimana Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus? Buat akhwat nih, apa doanya Nabi Yunus waktu di perutnya ikan paus? Apa? Yang keras sedikit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Ya ini hadiahnya buat yang jawab tuh. Doanya Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari perut ikan. Sampai yang seperti itu jemaah. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apa yang diminta Allah kasih? Nabi Ya'qub alaihissalam. Saya mau tanya, Nabi Ya'qub itu bapaknya Nabi siapa? Anda kasih hadiah. Nabi Yahya. Ya, jawaban benar untuk pertanyaan yang salah tapi. Nah. Baik. Silakan. Akhwat di sini, Nabi Ya'qub itu bapaknya Nabi siapa? Yang mau jawab angkat tangan jemaah. Nggak ada di sini? Masya Allah. Oke, Nabi Ya'qub itu anaknya Nabi siapa? Masya Allah, ada suara-suara jauh di sana. Masya Allah. Baik, Nabi Ibrahim punya anak Ismail sama Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Ya'qub punya anak Yusuf jemaah. Baik, siapa yang jawab jemaah? Oke, kalau gitu hadiahnya dibagi-bagi. Taib, Nabi Ya'qub. Apa musibah Nabi Ya'qub? Dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Kemudian dipisahkan dari Benyamin. Kemudian dari anaknya yang paling besar dipisahkan. Subhanallah, hidup dengan anak-anak yang bandel-bandel. Tapi beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan semua anaknya, didatangkan semua. Kenapa? Kita kalau sudah Allah cinta sama kita, apa yang kita pinta Allah akan berikan kepada kita. Baik, yang terakhir. Bukan yang terakhir, sebelum yang terakhir. Orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, jemaah? Kita nggak pernah melihat Allah. Allah gaib. Tapi kita ruku sujud untuk Allah. Tatkala ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Allah terus kita sebutkan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tapi kita tidak melihat. Tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Orang yang mengabdi kepada Allah dan cinta, mau gak mau, dia akan merindukan kapan aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, pahala buat mereka adalah al-husna. Al-husna itu surga. Wa ziyadah. Dan ada tambahan buat mereka. Apa tambahan yang akan Allah berikan kepada kita? Rasul SAW menjelaskan tentang tambahan itu. Beliau mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Kalau penghuni surga semua sudah masuk ke surga Allah SWT.
Qal yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman mengatakan kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, kalian mau sesuatu yang aku tambahkan? Kalian mau tambahan dari aku? Jamaah, masalah melihat kekasih ini itu terjadi di dunia ini. Antum kalau mencintai seseorang, kita lihatlah ya bagaimana kecintaan palsu orang-orang itu. Ketika ada artis datang ya, atau siapa datang ribut di jalan itu, mereka ingin melihat, ingin bersalaman. Kadang-kadang cuma ingin melihat dari jauh. Seperti itu cinta. Tapi Allah Subhanahu wa taala gaib. Kita pun ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah bertanya kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, kalian mau tambahan dari aku? Kata penghuni surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, apalagi ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga, menyelamatkan kami dari api neraka, mencerahkan, memutihkan wajah-wajah kami, apalagi? Fayakshiful hijab, maka Allah buka tabir dia, tabir Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih mereka cintai daripada memandang wajah kekasih mereka. Maka insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala.